aku umroh. Nah itu miliaran loh. Padahal bunda itu bilang dia udah jual berapa lama itu rumah gak laku-laku. Nah anakku ini orangnya gitu, dia sesogok. Sandi ini loh kamu dibeliin HP tapi minta supaya doa ini. Iya mak, bener telepon mak, bun laku rumahku, cash lagi, cash, nggak kredit, cash rumah itu laku. Bayangin, keren gak itu? Tapi anakku itu beda orangnya. Aku aja susah didoain kalau aku nggak nyogok. Aku aja mamanya, kalau nggak aku sogok nggak mau didoain. Nah itu dia. Padahal mama kandungnya sendiri kan. Nggak ada laku, nggak ada jual-jual doa di sini, nggak ada. Kalian pun bisa didoain kapan ngapain dia. Cuma setiap orang kan beda itunya. Ya, DVD, selamat siang. Kristen Islam. Halo. Halo. Oke, ya Titi, Kristen Islam. Islam. Kristen. Udah dibawa dulu ya Titi. Mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya. Atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Titi? Titi? Iya. Halo. Oh lama kali, udah lanjut aja DVD. Lanjut Bang Faro. Oke, Iya. diskusi kita Dinda DVD. Iya, ini kan aku baca judulnya Tuhan yang benar menurut Yesus. Berarti Anda sudah membaca Alkitab semua? Sudah. Oke. Coba buka 2 Petrus 2 ayat 1 dari perikopnya itu. Ya, siapa ya Tuhan yang benar menurut Yesus ya? Udah buka. Kok kasih data 2 Petrus 2 nomor 1. Iya kan, maksudnya kan Anda kan sudah membaca semua. Aku mau bahas itu dulu, ayat itu dari 2 perikopnya. Petrus 2 nomor 1 kan? Iya, baca judulnya. Judulnya Iya, ada kan perikopnya itu. kok perikop? Perikop itu buatan LAI Dinda. Iya, aku mau bahas pasal itu dulu, kan sudah membaca Alkitab semua kan? Oh PK ya udah, nanti aku kasih lo juga perikop ya. Udah, kita main di perikop ya. Tak. Nah, perikopnya ini tertulis nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi menurut Yesus siapa Tuhan yang benar? Bukan itu. Loh, Jadi menurut ini kan siapa Tuhan yang benar, Dinda? Bukan itu. ya, menurut Anda siapa yang guru-guru dan nabi-nabi palsu itu? Oke, kita kaji ya. Yang Kita nyangka, buka ya? Lukas 21 nomor 8. Aku buka nih biar kita kaji siapa nabi palsu itu. Lukas 21 nomor 8. Ya, nanti kita ke Matius 7 nomor 15. Ini dia. Biar kita kaji ya siapa nabi palsu di sini. Enak kajian ini, pelan-pelan Dinda ya. Lukas 21 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah tiba, janganlah kamu mengikuti mereka. Di Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus itu yang datang memakai nama dia dan bahkan mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Sekarang kita buka Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Apalagi kata Yesus tentang si penyesat itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang saya tanya sama si DVD yang memperkenalkan dirinya dengan perumpamaan domba, Islam apa Kristen? Islam apa Kristen yang mengumpamakan dirinya ikut Yesus sebagai domba? Islam apa Kristen? Sebentar, domba itu menggambarkan apa dulu? Jangan Anda maksudkan domba Ya, itu kan kita semua. kaji di luar konteks. Itu Konteks domba di itu sini kan, dikatakan domba kan yang lemah. Iya, Yang lemah. diumpamakan dengan domba kan, seperti domba kan.
Iya kan? Nah, yang Iya, semua orang bisa. yang memperkenalkan imannya ya sebagai perumpamaan domba, diumpamakan dengan domba, Islam apa Kristen? Iya, kenapa kalau Kristen? Hah? Kristen. Nah, sekarang kita pergi. Ya, ke mana? Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Nih, nomor 3 sampai 5. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dia mengaku-ngaku dirinya Yesus. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Lukas 21 nomor 8-nya. 21 nomor 8. Tanda si penyesat apa kata Yesus? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia." Memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok yang menemui Yesus itu mengaku-ngaku dirinya Yesus. Sekarang saya tanya, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok yang menemui Paulus ke Damsyik yang tertulis dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu tadi, penyesat atau bukan? Tentu saja bukan, ya, karena kita kan melihat apa yang diajarkan Paulus, apakah selaras sejalan dengan apa yang dibawakan oleh murid-murid, karena kan sudah tegas tadi itu guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu Ya, dengar dulu Rida, dengar dulu Rida. Sedangkan Paulus Di dalam tidak, Lukas ya, 21. sejalan. Ya, dengar tidak? Dalam Lukas 21 nomor 8 dikatakan, ciri-ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya adalah Yesus. Nah, sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengklaim dirinya didatangi oleh sosok Yesus. Lalu dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, Yesus mengatakan, ya, jika ada yang mengatakan Mesias di sana atau Mesias di situ, jangan kamu percaya. Berdasarkan data yang kita sampaikan tadi, sosok yang mendatangi Paulus itu penyesat atau bukan? Nah, ya bukanlah, karena kan kita melihat apa yang diajarkan Paulus. Kita kan melihat dulu sebelum kita memfilter apa yang diajarkan. Ya, jangan Anda menyimpulkan itu bukan Tuhan. Oke, sekarang kita Itu kan sesuai pengalaman spiritualnya dia. Ya, Ya, dengan sekarang gini. apa yang dia ajarkan itu harus selaras. Makanya harus diakui di situ. Oke, jika kau katakan Betul. pengajaran dari Yesus dan pengajaran dari Paulus itu selaras, sebut pengajaran Yesus yang selaras dengan Paulus. Silakan. Begini, dia kan tidak menyangkal penyaliban. Pengajarannya itu tidak menyangkalkan, sudah jelas di ayat 2 Petrus tadi. Ya, itu yang guru-guru palsu. Yang itu yang menyangkal penyaliban. Yang saya tanyakan, sebut satu saja pengajarannya Paulus yang selaras dengan pengajarannya Yesus. Nah, kan Anda sudah membaca Alkitab, banyak di situ perkataan-perkataan pengajaran Makanya Paulus saya bilang, untuk Anda diskusi di sini modal asumsi saja, nggak ada data. Ini saya buktikan kepada Anda bahwasanya ajarannya Paulus itu kontras dengan ajarannya Yesus, bahkan dengan ajarannya Musa. Oke, ya. Kita mulai dalam Ulangan. Ya, coba. Oke. Kita mulai dari Ulangan 6 nomor 4. Coba buka. Ulangan itu apa? Kitab siapa itu? Musa. Tulisan Kan Paulus atau Ulangan itu bukan? apa? Kitab siapa? Kan saya bilang tadi kita mulai dari Musa. Enggak, itu ditulis siapa? Ditulis Musa, ditulis Paulus, ditulis Petrus. Kan harus jelas. Ini kitab Tauratnya Musa, Dinda. Kitab Tauratnya Musa. Kok gelap kali ya? Nah, oke. Oke, berarti Anda bawa Musa. Aku juga nanti mau pertanyakan tentang hukum Musa ya, yang Nih, dibawa oleh Muhammad. nih apa kata sini kok gelap kali ya? Gelap ya? HP-mu besarkan itu inain ke atas. Saya HP-mu tuh. Udah. Gak Udah bisa. penuh. Gelap kali. Berarti kalau di tempat yang terang itu
itu agak masuk ke ruangan. Di sini dikatakan dalam Ulangan, ntar aku baca aja ya, gelap kali ayatnya teman-teman. Dalam Ulangan 6 nomor 4, apa kata Tuhan kepada Musa? Kata Musa kepada umat Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya Musa. Lalu Yesus meneruskan dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama apa tidak? Oke. Jadi disampaikan Musa sama Yesus, sama enggak? Iya, terus? Sama. Sekarang kita buka Roma 14 ayat 9. Perkataannya Paulus. Apa kata Paulus tentang Tuhan? Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Malahan Paulus melantik Tuhan. Dia Nggak tidak apa-apa. mengatakan Tuhan Allah itu Esa, malahan Kristus menyatakannya Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika Musa mengatakan Tuhan Allah Esa, Yesus mengatakan Tuhan Allah Esa, Paulus mengatakan Kristus Tuhan, sama apa tidak? Oke, sama. Sama. Iya. Nah, berarti Anda tidak berdusta pada waktu yang sama. Oke. Makanya aku Oke, bilang aku lagi? berkali-kali sama klien teman-teman Iya, Kristen. aku lagi. Silahkan kau menjadi Kristen, tapi pada saat Iya. yang sama, kau jangan jadi penipu dan meninggalkan akalmu. Ya, sebentar. Nah, dari sekian banyak ayat, Anda hanya mengambil ayat-ayat yang Yesus Ya mengatakan. sudah. Sebut satu apa ayat itu, dalam Esa? tulisan Paulus. Sebut satu ayat dalam tulisan Paulus di mana Paulus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, di mana? Sebentar, aku mau meluruskan tadi yang perkataan Yesus mengatakan apa tadi kepada Allah. Kan Yesus sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia mengatakan telah Sebut sekian satu lama kalian ayat bersama-sama di dengan mana aku. Yesus menyatakan dirinya Tuhan selain dari tulisannya Paulus. Silakan. Oke, Anda kan pernah membaca Alkitab. Ya, Yesus berkata, telah sekian lama kalian bersama dengan aku, dan kalian berkata siapa Bapa itu? Ya? Gimana itu? Bagaimana maksud perkataan Yesus itu? Bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Telah banyak perkataan-perkataan Yesus. Aku datang dari sorga, aku pergi ke sorga menjadikan tempat bagi kamu. Di situ dia ngaku Ya, dirinya jelas. Tuhan atau pelayan. Orang kaya apa terus dia mengaku aku kaya? Woi, aku kaya, aku Nah. kaya. Oke. gitu. Berarti aku Tuhanmu. Enggak mungkin. Apakah aku Tuhanmu? Dengan perbuatan saja orang sudah mengakui kita Apakah kaya. aku Dengan apa Tuhanmu? yang kita lakukan. Apakah Gini aku loh. Tuhanmu? Karena aku tidak pernah mengaku diriku Tuhan. Kenapa kau nggak Oke. Tuhankan aku? Oke. Aku Tuhankan Anda asal Anda bisa mati sekarang, 3 hari bangkit lagi. Aku sembah. Aku sembah kamu. Kalau kamu bisa Katanya mati dia hari, dia mau menuhankan Bang Paro, asalkan Bang Paro mati lalu bangkit 3 hari Iya, 3 kemudian. hari. Mati Bang Paro 3 hari sekarang. baru Bangkit lagi. Oke. Kalau gitu aku tanya sama kamu. Definisi Tuhan yang mati lalu bangkit pada hari ketiga itu adalah Tuhan. Itu yang kasih kau informasi siapa? Adakah kitab-kitab terdahulu dari kitab Yahudi mengatakan menubuatkan Tuhan itu adalah Dia yang mati 3 hari lalu bangkit? Adakah? Ada? apakah saya harus percaya kepada Anda daripada orang-orang Roma yang ribuan tahun hidup dari sebelum Anda? Saya Kalau ada di begitu depan orang-orang matamu. Roma nggak ada yang Kristen. Saya ada di Sekarang Bunda, aku saya bertanya, ada di depan matamu. Orang Roma yang kau maksud saja nggak pernah kau memandangnya. Bagaimana kau percaya kepadanya? karena Siapa leluhur orang-orang yang mereka kamu maksud? adalah pelaku, karena leluhur mereka adalah pelaku penyaliban Yesus. Apa korelasinya ketuhanannya Yesus dengan penyalibannya Yesus? Ya berarti sah itu, berarti ada nyata. Dinda, dengar Dinda.
pemerintah Romawi, ya, pemerintah Romawi yang menyalibkan Yesus saja tidak pernah menyampaikan alasan penyaliban Yesus karena Yesus Tuhan, nggak ada. Salibkan Bang Sekarang Paul. saya tanya, kita buktikan. Jika memang penyaliban Yesus itu benar, di mana Yesus disalibkan? Silakan. Silakan. Di mana Yesus Ya, disalibkan? anda googling aja ya, kan banyak itu situ. Gini aja loh. Songor kok diskusi dari tadi. Anda googling. Kalau emang Udah penyaliban songor kok itu diskusi. tidak nyata, Anda googling aja. nggak ada orang Pantas kok Roma masih yang jadi Kristen. Kristen itu ya. Nggak ada orang Roma yang jadi Ditanya Anda Kristen kalau googling semua aja. itu. Gini loh, intinya gini loh, kalau itu memang tidak terjadi, nggak ada orang Roma yang jadi Kristen hingga saat ini. Betul ya? Anda harus camkan Nah, itu. kalau gitu memang terjadi, gak ada orang Roma jadi Kristen saat ini. Kalau itu tidak terjadi, memang itu Oke, tidak sekarang saya nyata. tanya, penyaliban Yesus itu ya. orang Roma atau orang Yahudi? Gini loh, penyalibannya kan itu dari Kristen Roma, Ya, pemerintahan Roma ya. waktu Biar aku kasih kok penjelasannya ya. Dengar Rinda, dengar Rinda. Biar aku kasih kok jawabannya. Ya. Roma itu atau pemerintahan Roma. Apa ini? Si salah, alas tahu. Pemerintahan Romawi adalah pemerintahan yang melahirkan iman Kristen. Karena apa? Ya, ini erat hubungannya dengan politik dan juga ekonomi, di mana ketika itu pemerintahan Romawi menjajah tanah Nazaret dan juga Galilea. Mereka lah yang ikut terlibat dalam merusak atau mengubah ajaran-ajaran dari Yesus itu sendiri. Bagaimana kau mengimani apa yang disampaikan pemerintahan Romawi, sementara mereka sendiri tidak satu kaum dengan Yesus. Bahkan mereka tidak pernah berdiskusi dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus itu sendiri. Maka ini erat hubungannya antara Paulus, pemerintahan Romawi, dengan Yesus. Kenapa pemerintahan Romawi melakukan hal itu pada saat itu? Supaya mereka bisa menjajah tanah Nazaret dan Galilea pada waktu yang lama. Dengar itu juga. Jadi nggak ada eksistensinya atau tidak ada sangkut pautnya dan korelasinya, ya. Ketika pemerintah Romawi melalui kaisarnya itu ikut mengesahkan ajarannya Kristen, gak ada korelasinya. Karena apa? Ajaran Kristen itu, jika kau memang mengikuti Yesus, harusnya kau bukan Kristen. Yang kau dengarkan harusnya bukan pemerintahan Romawi, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus yang orang Yahudi. Jadi itu memang kau bikin tolak ukur pemerintah Romawi. Jadi saya harus percaya kepada Anda yang hidup zaman sekarang daripada orang-orang yang terdahulu ya. Aku nggak bilang kau percaya pada aku, tapi kau percayalah kau bawa Bibelmu. Kalau Bibelmu sendiri kau nggak percaya, mau dengan apa kau ngomong? Coba lah, Bibelmu aja nggak kau percaya. Iya. Udah aku tunjukkan Bibelmu, kau nggak percaya. Ku komparasikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Paulus, kau lebih percaya perkataan Paulus. Ku kasih sama kau pengajaran dari Yesus, lalu pengajaran dengan Paulus, kau lebih percaya dengan pengajaran Paulus. Bro, diberkatilah kau ini. Tapi pada waktu yang sama, pada waktu yang bersamaan, kau ngaku-ngakunya ikut Yesus. Ulangan 6 nomor 4, Yesus, Pak Musa mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Markus 12:29, Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Roma 14 nomor 9, malah Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Coba. Tapi yang kau percaya kepada Paulus, bukan kepada perkataan Musa dan juga Yesus. Berarti Anda tidak memahami Yohanes ayat 1 ya. Kedua. Kedua ini. Sebentar, Anda tidak Matius memahami Yohanes 1 ayat 1 berarti. Sekali lagi dataku. Matius 22 nomor 37. Ya. Matius 22 nomor 37. Apa dikatakan di situ? Kita baca ini. Matius 22 nih. Nomor 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata Yesus,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang aku berikan kamu analogi. Indah, dengar. Ya. Ketika aku berkata kepadamu, DVD, kasihilah istrimu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa ragamu. Apakah aku istrimu? Ketika aku berkata begitu, apakah aku istrimu? Bukan. Tidak. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budi pekertimu, dan dengan segenap apamu nih, jiwamu. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Ya, Yesus itu Tuhan Allah sendiri? Gini loh, gini bahasanya kayak gini. Dia tuh, aku nggak mungkin dia berkata kayak gini. Tunggu dulu, Dinda. Kasihlah aku seperti aku. Kan nggak masuk akal tuh, kasihlah aku. Sembahlah Tunggu aku. dulu. Kan Makanya lucu. aku nggak minta kau mengikutin aku gitu loh. Tapi kau ikutin akalmu ketika aku berikan analogi padamu. Ketika aku mengatakan Wah. padamu, kasihilah istrimu. Apakah pada waktu itu aku adalah istrimu? Bukan. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah pada saat itu Yesus Tuhan dan Allah? Ya, dia menggambarkan dirinya. Dia tuh berkata menggambarkan dirinya. Saya tidak Bahwa tanya kalian itu. harus menyembah itu. Karena dia Saya adalah tidak tanya sang itu, Bapa Dinda. itu. Saya tidak tanya itu. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah dia Tuhan Allah? Ya, sebentar. Anda sebagai bos menyamar sebagai nabuah umpamanya. Tidak ada nyamar. Sebentar. Di dalam ayat itu Anda- ada Anda diciptakan sebagai bos? nyamar. Tidak ada. Enggak. Anak Dia nyamar gini lah. kenapa nyamar? Takut sama siapa dia nyamar? Nggak nyamar. Enggak. Kayak gini loh. Kalian harus Itu dengar sama doktrin bos. yang kau kasih jawaban, bukan sebentar. Padahal si bos penjelasan tadi ini yang dasar, bicara. dalil. Ya sebentar. Analoginya kayak gini. Kayak gini. Anda seorang bos, terus menyamar sebagai anak buah, sebagai karyawan. Terus Anda mengatakan, hey, kalian harus dengar-dengar sama bos. Padahal Anda sendiri yang bos berkata tadi. Nggak bisa. Apa seperti itu. korelasinya Nggak bisa. analogimu nyamar itu? Apa korelasinya analogi nyamarmu itu dengan Matius 22:37 tadi? Apa korelasinya? Ini loh, dia itu sama aja. Dia menggambarkan dirinya. Ya, dia berkata itu supaya menggambarkan dirinya yang ada, yang berkuasa gitu loh. Nggak mungkin Jangan dia menafsir berkata, tahu. wah, kan pada mulanya adalah firman. Sebentar, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu Makanya bersama-sama aku dengan bilang. Allah, dan firman itu Makanya adalah aku Allah. bilang, Firman kalian itu menjadi Dinda, manusia. Dinda, yang saya tanyakan, dengar ya. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pada waktu dia berkata begitu, apakah dia Tuhan Allah? Sebentar, Anda sudah menyelidiki siapa Yesus itu. Sebelum Anda ke situ, Anda harus ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Jangan langsung ke tengah-tengah. Makanya Anda cari tahu dulu siapa Yesus. Berdasarkan Matius 22:37, ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Ya, dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Titik ya. Saya nggak tanya itu, nggak ada di literal dalam Matius 22, kata-kata yang kau katakan itu nggak ada loh, Dinda. Inilah buktinya teman-teman ya. Syarat jadi Kristen itu makanya. harus membantah Bible, harus Sebentar, membantah makanya- Bible. Harus makanya membantah Bible, Yesus bahkan itu. meludahi Bible. Loh, kok gitu? Gitu loh. Entah lari kemana-mana. Itu sudah bahasa Indonesia loh. Bible itu bahasa Indonesia, sudah Dengar, Bang Saya Faru. nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Nggak, Inggrisnya. Bang Faru, kok nggak dengar dia ngomong apa tadi? Dia bilang loh, Anda sudah menyelidiki siapa Yesus. Kenapa Anda masih bertanya? Sebentar, Anda harus mencari Dia bilang gitu loh. siapa. Enggak, dia mau lari kemana-mana itu. Coba Dia buka mau dulu mengingat yang kemana-mana. satu. Enggak, sebentar. Anda mau mengatakan tadi Yesus mengaku ada Tuhan yang Esa, tapi Anda tidak tahu siapa Yesus sendiri, atau Anda pura-pura tidak mau tahu? Atau gimana? Aku berkata tentang Yesus sesuai dengan apa dikatakan Yesus. Sementara kau berkata tentang Yesus sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus. Lalu kau mengklaim dirimu lebih mengenal Yesus.
Cobalah, siapa yang pendusta? Aku berkata tentang Yesus selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible. Iya, Yesus Kau itu berkata siapa tentang dulu? Yesus, dengar dulu. Kau berkata tentang Yesus, ya, kau berkata tentang Yesus sesuatu yang tidak pernah diucapkan Yesus. Ada pula kau bilang Yesus nyamar. Ada di mana datanya dalam Bible dikatakan Yesus nyamar? Bukan nyamar. Lalu kau Aku kan mengklaim kau lebih mengenal analogi. Yesus. Oh, jangan diputar balikan. Aku tadi kan cuma analogi seorang bos menyamar sebagai anak karyawan atau anak buah gitu loh. Dia bilang, "Hei, kamu dengar-dengaran sama bos nanti." Padahal sudah bos yang bicara itu. Tuh, apakah dia harus bilang, "Hei, kau harus dengar-dengar sama aku"? Analoginya nggak Nggak nyambung. Apple bro. Yang apple to apple kalau bikin analogi. Ya, begini maksudnya. Anda harus mencari tahu Yesus itu siapa dulu sebelum Anda mengarah ke pertanyaan itu. Karena pada mulanya adalah firman. Siapa Firman Yesus? itu Tadi bersama Bapak dengan udah Allah. nanya. Dan Siapa firman itu Yesus adalah Allah. menurut Yesus? Bukan menurut Paulus. Siapa Yesus? Yesus berkata, "Aku Yesus dan siapa? Bapa adalah betul." Yesus Aku nanya berkata, "Aku Yesus berasal dari siapa? atas." Aku nanya Contoh Yesus sendiri. siapa? Iya, Yesus berasal dari atas. Itu dari mana? Aku nanya kan Yesus itu, siapa kok berasal dari atas? Aku nanya Ya, Anda Yesus tentukan siapa? sendiri. Ya, dia Kok Tuhan. aku disuruh menyimpulkan? Kok aku malah Iya kan? disuruh? Kita kembali Iya, aja kan ke Yesus Matius berkata, 2237 tadi. Coba "Aku kita dan kembali Bapa ke adalah Matius satu." 2237 tadi. Benar, dengar Linda. Ketika Yesus berkata, nggak usah Yesus dulu lah aku. Ketika aku berkata kepadamu, kasihlah istrimu. Apakah aku istrimu? Ya, kembali ke situ lagi. Enggak. Bukan paman. Apakah aku istrimu? Bukan paman. Silakan Ya, dijawab dulu di kenapa? TV. Bukan, ya, Bukan, kenapa? oke. Aku bukan istrimu. Sekarang ke Yesusnya, Matius 2237. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah Yesus Tuhan Allah? Ya, Yesus adalah Tuhan Allah. Nah, Oke. Iya, makanya aku Atas bilang dasar tadi apa? Yesus Oke, itu siapa? dengar dulu. Oke. Ketika Yesus berkata, akulah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu, terus kau katakan malahan Yesus Tuhan Allah. Sekarang saya tanya, ya, jawaban yang kamu katakan, ya, dari jawaban yang kamu katakan, kamu harus beri penjelasan kepada kami. Siapa yang kami percaya? Yesus atau mulutmu? Siapa yang kami percaya? Perkataanmu atau isi Bibelmu? Mana yang mau kami percaya ini? Iya, Yohanes 1 ayat 1 Anda baca dulu. Ini yang ngomong siapa? Kok ada suara perempuan ini? aku lah Faro, nggak bilang ke Faro suaraku. Kau diam dulu tambah. Gak nyampe akalmu tambah. Gini loh. Silakan dijawab DVD. Ketika Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Ketika Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah pada waktu itu Yesus Tuhan Allah? Iya, dia 100% manusia waktu di bumi, tapi dia memiliki kuasa dan dia adalah Allah. Mana datanya? 100% juga Allah. Mana datanya? Dia 100% Allah, mana datanya? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa meredakan Oh, orang itu ribu? kemarin masuk bro. Itu masuk TV itu. Dia bangkitkan orang Irlandia 3 hari mati. Tengok beritanya itu. Kenapa nggak kau tuhankan dia? Orang Irlandia meninggal 3 hari. Masuk TV itu. Katanya dia yang bangkitkan. Gimana? Kenapa nggak kau tuhankan? Ya, apakah dia bisa Ya, biar dari aku tanah jelaskan tuh? ya. Sebentar. Bentar Apakah dulu dia di dari video ya. tanah, terangkat sampai ke langit-langit, dari tanah terangkat terus sampai ke langit, apakah dia bisa? Aku tanya dulu. Oke, sekarang saya tanya. Elia terangkat ke langit, kenapa nggak kau tuhankan? Dia tidak mengaku dia adalah juru selamat. Nah, di mana Yesus mengaku dirinya juru selamat? Di mana Yesus mengaku dirinya juru selamat? Di mana? Yesus mengatakan Di tidak mana? ada nama lain selain di bawah kolong langit ini yang Di dapat mana diselamatkan. kolong langit di mana? Di mana ada tulisan kolong langit di mana? Di
Di Yesus mana? berkata, Makanya aku bilang aku bicara. aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kamu supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Kan jelas. Ah, di itu. mana di situ ada kosakata juru selamat? Di mana kosakata juru selamat di situ? Hah? Ya dia kan sudah dibuatkan. Nih data kedua. Bantah lagi Bibelmu ya. Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, Bapakku dan Bapakmu, ya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku akan pergi, kata Yesus, bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapakku Bapakmu, Allahku Allahmu. Siapa Bapak dan Allah pada ayat 20 Yohanes 20:17 ini? Ya, enggak mungkin Yesus berkata, aku akan kembali kepada aku. Kepada aku, kan enggak lucu. Aku Ya, kembali makanya saya kepada tanya, aku. siapa Bapak Makanya, pada Bapak ayat Yohanes itu 20:17 ini? dia berkata sebagai manusia merujuk kepada Allah Tambah dan lagi merujuk Bibel kepada kau. dirinya. Kan lucu kok. Makanya Dia aku Yesus bilang, berkata, kalian aku gak kembali pernah kepada berdebat aku. sama orang. Sebentar. Ya kan, kalian berdebat Yesus sama Bibel kalian aja. kan sebentar begini bang. Aku nggak Kan- minta kau kan nggak masuk menafsirkan. akal. Enak aja kau Kan nggak menjawab. masuk akal. Nggak Aku mungkin pergi dia ngomong kepada kayak gini. Nggak mungkin dia ngomong kayak gini. Loh, Aku tanya sama kau di sini, dengar dulu. Kau dengar dulu. Jangan kau matikan akal kau hanya untuk memuaskan nafsu kau. Bibel kau aja pun kau bantah. Gimana coba? Perkataan Yesus aja kau bantah. Kau matikan akal kau. Kau gila kau naik di sini. Bapak itu siapa? Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu. Aku ya katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku, Kepada aku. Bapakku, Allahku, Allahmu. Kepada aku. Ya benar. Saya nggak tanya itu Binda. Saya nggak tanya itu Binda. Saya nggak tanya itu. Jangan kau jawab semua pertanyaan yang aku bilang tanya enggak. Aku nggak tanya itu siapa energimu. Iya, Bapak dan Yesus itu Ketika siapa? Yesus berkata begini, apakah Yesus Bapa dan juga Allah? Iya, Yesus kan beberapa kali berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sejak Saya lama kalian tidak tanya itu bersama-sama. Binda. Di sini tidak ada. Kalian bertanya, Tidak ada siapa bahasa Bapak mengatakan itu? aku dan Bapa satu. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ya kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ketika Yesus berkata begini, apakah Yesus itu Allah dan Bapa dan Allah? Iya, itu kan sama. Tapi Tidak, Yesus tapi syarat jadi berkata, Kristen, syarat jadi Kristen kau harus matikan akal atau gila kau. sebentar. Jadi maunya Yesus Itu berkata, syaratnya, kau harus gila. aku pergi kepada aku. Dan itu. Jadi menurut Itu hawa nafsumu, ingin kau membawa Bibelmu, bukan aku. Sebenarnya Yesus Yang selalu salah berkata, Bibelmu, bukan aku aku. pergi kepada aku. Lucu. Kau yang berbahasa tadi kau. Gak perlu lagi pelajarin kau tentang gramatikal bahasa ya. Kalau mengarah kepada dia, apa kata dia? Engkau akan pergi kepada aku, Allahmu, Bapakmu dan Allahmu. Itu gramatikal. Kalau dia menuju kepada dia akan berkata, engkau akan pergi kepada Bapakmu dan Allahmu, yaitu aku. Itu Makanya gramatikalnya. sebentar, Bapa dan Yesus itu kan sudah dijelaskan dari kitab siapa Bapa itu siapa Yesus. Kan Yesus sudah berulang kali berkata, ya, di mana kalian melihat aku, itu kalian sudah melihat dia. Padahal itu Oke. sudah gambaran dia Oke, mengatakan dari dia di siapa. Yohanes 20:17 ini, Yesus ini mau pergi ke Bapak yang mana? Ya ke tempatnya. Bukan jadi aku pergi ke surga. Dia akan Ke bilang, tempat aku singgasana, akan pergi. tempat Aku singgasananya. akan pergi kepada Bapakku, kan gitu. Sementara kau bilang Yesus itu adalah Bapak. Ketika dia mengatakan dia mau pergi ke bapaknya, Bapak yang mana lagi nih selain Bapak yang ada pada dunia? Nah, Apa Bapak? makanya Yesus membawa Bapa karena dia mengajarkan kepada manusia di mana Nanti manusia dulu itu lah berharap. kau, nanti dulu kau ngarangnya. Kan Nanti dulu lucu. kau ngarangnya. Yang saya Oke, tanya aku pergi tadi. kepada aku. Iya, Kan dengar dulu. lucu, aku pergi Enggak kepada gitu, enggak itu yang saya kaji Dinda, dengar ya. Kau bilang Yesus dan Bapak satu, betul? Iya.
Oke, ketika dalam Yohanes 20:17 Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku. Ke Bapak yang mana ini Yesus mau pergi? Ya, Bapak itu tempatnya di mana menurut Anda? Bapak itu di mana? Gimana? Bapak itu ada di mana? Menurut Gimana? Anda? Bapak itu menggambarkan siapa dan ada di Ya mana? kok ngarang lah di mana? Kan pintar kok ngarang dari tadi. Oke. Kok aja. Sebentar, aku mau menjelaskan. Ketika Yesus dibaptis, Suka tahu orang dari tadi sebentar, diam dulu. ngarang kok. Karang aja. Diam nih. dulu. Ketika Yesus dibaptis, Kok lari ke baptis kok lagi? sebentar, ketika Yesus dibaptis, ada suara berasal dari atas. Ya, hai anakku yang kukasihi. Ya, suara siapa itu? Nah, berarti siapa yang di atas itu? Suara siapa itu? Iya, kau lah jawab. Suara siapa itu? Ya, berarti Bapak itu ada di atas. Gimana lagi? Siapa yang bisa Iya. memiliki Ya alam sudah. semesta? Oke, Bapak itu ada di atas ya. Iya, di surga lah. Oke. Iya, Yesus itu satu nggak sama Bapak tadi kau bilang? Satu. Satu, oke. Ketika Yesus di bumi, dia di atas apa di bawah? Ketika Yesus berkata ini di dalam kitab Yohanes 20:17 tadi, aku akan pergi kepada Bapakku. Ketika dia berkata begitu, dia posisinya di bumi atau di surga? Iya, Yesus masih di bumi. Di bumi. Di dalam diri Bapak Yesus satu nggak sama Bapak dirinya? Ya, nggak Satu bisa kan? lo bersatu. Nggak bisa bersatu Lo dirinya tanya dengan satu. sebentar. Nggak ulangi lagi. Daging. Yesus dan Bapak itu Daging satu dan nggak? sebentar daging. Makanya Yesus masih bisa lapar. Nggak mungkin Yesus lagi lapar makan, Bapak juga makan, kan lucu. Enggak, jadi yang mengatakan Yesus satu dengan Bapak tadi siapa? Iya, satunya dalam apa dulu? Dia berkuasa. Ya, berkuasa Satunya di iya, dunia oke. dan surga. Oke, kita kaji lagi ya. Bukan dalam Satunya Yesus sama kedagingan, Bapak ini dalam Bray. hal apa? Bukan dalam kedagingan. Jadi dalam Anda hal harus apa? memahami itu. Dalam Iya, hal satunya Yesus berkuasa. sama Bapak dalam hal apa? Dia berkuasa itu, ya. Loh, makanya saya tanya Dinda, kalau bukan dalam kedagingan, dalam hal apa Yesus dan Bapak itu satu? Dalam hal apa? Ya, dia mengklaim, memproklamirkan, ikutlah aku, maka kamu akan hidup. Dia Gila memproklamirkan ini ya. kebenaran, memproklamirkan Gak nyambung kau. keselamatan. Itu lah. Yang kutanyakan Dinda, kalaulah memang bukan karena daging satunya, nyatunya Yesus dan Bapa itu dalam hal apa? Jangan kau jabarkan yang lain lagi. Dalam hal Oke, apa kalau satunya? nggak ngerti yang kayak tadi dalam hal spiritual, dalam hal kuasa. Oke, ya, kekuasaan. itu dalam hal kuasa ya. Yesus dan Bapa aku nggak satu bilang dalam hal itu. kuasa, betul? Iya, dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Oke, Yesus dan Bapa satu dalam hal kuasa. Oke, Bapa itu maha kuasa, betul? Iya. Oke, kita kembali dalam Markus 15, kisah penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan Yesus. Ketika Yesus dibunuh sama tentara Romawi, siapa yang lebih berkuasa? Tentara Romawi atau Yesus? Enggak apa-apa, kan harus membuktikan mengalahkan maut. Saya Harus nggak tanya membuktikan dengan itu. Saya nggak tanya itu. Ketika tentara Romawi membunuh Yesus, siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau Bapa? Apa Yesus atau tentara Romawi? Enggak ada yang memang mereka berkuasa, memang mereka bisa. Tapi kan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku berhak menerima kembali berkuasa. Oh, berarti dia, Yesus menyerahkan berarti dia bunuh diri. Enggak. Ya. Sebelum Yesus ditangkap, dia beberapa kali itu menghilang dan tidak bisa ditangkap karena dia berkata belum waktunya, guys. Jadi Anda harus Saya membaca nggak kitab tanya itu. itu loh Dinda. Harus Jangan lengkap. narik ke sana lagi. Jangan Jangan pura-pura. melebar lagi. Banyak- Saya tanya Sebentar, kamu. Yesus banyak kali mau ditangkap tapi tidak jadi. Gini Dinda. Anda harus- Udah. Jangan Anda kesana jangan dulu, jangan kesana. membalikan. Ini udah ditangkap. Kita bahas bukan pencarian lagi. Iya, sudah kan itu ditangkap udah dia. waktunya. Dia Kan sudah bilang dibawa itu di udah pengadilan waktunya Pontius ditangkap. Pilatus, sudah ditangkap. Jangan lagi mundur ke belakang Dinda, sudah ditangkap. Markus 15 mengisahkan wajahnya dipukul lalu dia diludahin. Setelah itu dia dibunuh, meninggal dia di kayu salib. Nah, ketika wajahnya dipukul, diludahin,
dibunuh, siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau tentara Romawi? Ya sebentar, kan Yesus sudah berulang kali mengatakan anak manusia akan Saya nggak diserahkan. tanya itu juga. Ya. Saya nggak tanya Akan itu datang juga, waktunya. dia. Berarti kalau dia Saya nggak tanya berarti itu. sudah waktunya. Saya Sudah nggak tanya waktunya itu. itu. Saya nggak tanya itu. Tadi kau katakan kuasa Yesus itu sama dengan kuasa Bapa. Oke? Ketika tentara Romawi menganiaya dan meludah Yesus bahkan membunuhnya, siapa yang lebih berkuasa? Tentara Romawi atau Yesus? Memang mereka mempunyai kekuasaan untuk itu karena Yesus sudah menyerahkan dirinya. Gitu. Nah, terus Gitu. kebangkitannya anda nggak persoalkan. Berarti, dengar dulu. Berarti apa yang kau katakan Nah, bohong Anda cuma sampai di belaka. situ. Itu. Sampai di situ guys, kebangkitannya Ketahuan kau bohongnya. kebangkitannya nggak dibahas. Ternyata Iya. Yesus dan Bapa nggak pernah satu. Gini loh, Anda kalau mengaku Anda berkuasa, Anda harus membuktikan diri dulu. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Anda harus mengalahkan maut dulu. Oke, aturan siapa itu? Aturan dari siapa itu? Tanda berkuasa itu harus bisa mengalahkan maut. Aturan dari siapa? Keinginan siapa? Ya kan sudah tertulis dia akan mati dan bangkit pada hari yang Oke, ketiga. di Jadi dia mana harus tertulis? Di mana tertulis dalam Bible? Yesus mengatakan, "Aku akan mati lalu bangkit pada hari ketiga." Di mana tertulis? Memang kan ditulis itu kan dia menggambarkan anak manusia, ditulis anak manusia. Tapi kan itu siapa dulu anak manusia itu? Anda hanya sampai penyeliban tadi, tapi pada saat kebangkitan dan naik ke surga, Anda tidak bahas. Kan lucu, Anda cuma sampai penyeliban. Oke, Kebangkitan kita dan bahas naik ke ya. surga, Anda tidak bahas. Kita bahas ya kebangkitan dan juga kenaikannya. Oke. Anda cuma Kita bahas sampai ya di situ pelan-pelan ya. aja, makanya. Iya, kita bahas ini kenaikan dan kenaikan, boleh? Boleh? Bisa aku ngomong dulu? Sabar dulu lah, kau baru tambah Boleh? Mau DVD? Mau DVD kita bahas ini tentang kebangkitan dan kenaikan, mau? Mau kita bahas itu lagi nih? Aku mau makan dulu, udah lapar. Aku mau makan dulu, udah lapar.